Bab 91. Niat hati. Sehari kemudian, ujian murid bagian dalam Sekte Pedang pun dilaksanakan sesuai jadwal, tapi ini sudah bukan urusan warrior yang. Waktu meninggalkan aula Taiking, warrior yang pun mengantar Feni ke puncak Gunung Fuen. Di puncak Gunung Fuen hanya ada Bona dan kakeknya. Di hari biasa, Bona sangat kesepian, kedatangan Feni membuat dia bahagia. Dia pun segera mengangkat Feni sebagai adik dan mengatakan siapa yang berani mengganggu Feni, sama dengan mengganggu dia. Melihat Feni dan Bona bagaikan kakak adik yang harmonis, warrior yang juga ikut bahagia. Hanya saja yang membuat dia merasa pusing adalah guru baru ini setelah kembali ke puncak Gunung Fuen. Memaksa dia membaca kitab yang banyak. Saat dia masuk ke dalam ruang baca yang dipenuhi kitab, dia hampir pingsan. Tapi demi meninggalkan kesan baik di mata gurunya, warrior yang juga serius membaca, awalnya dia merasa tertekan, tapi seiringnya waktu berjalan dia pun mulai suka. Karena di dalam kitab ini sebagian besar adalah teknik dan pengalaman dari berbagai master rune. Juga ada teknik rahasia rune yang sangat berharga. Yang disebut teknik rune rahasia adalah keterampilan hitam yang bisa mengukir rune di senjata hitam. Awalnya warrior yang mengira asalkan master rune bersedia, sudah bisa dengan keterampilan hitam mengukir rune di senjata hitam, tapi kenyataan bukan demikian. Ingin belajar satu keterampilan hitam mengukir rune di senjata hitam itu sangat merepotkan. Karena memerlukan master rune mencatat metode pergerakan meridian sebuah keterampilan hitam, meridian raga manusia sangat banyak. Ini mencatat semua metode pergerakan keterampilan hitam, sangatlah rumit. Terutama keterampilan hitam yang di atas level hitam, metode pergerakan akan lebih rumit. Meskipun sudah mencatat, juga harus sering mempraktekkan, jika salah, nyawa akan melayang. Singkat kata, satu teknik rahasia rune sangat berharga, meskipun hanya teknik rahasia rune level kuning yang dasar, juga bisa dijual hingga jutaan koin emas. Setelah mengetahui seberapa berharganya teknik rahasia rune, warrior yang semakin berjuang. Dalam 3 hari ini, warrior yang terus berada di dalam ruang baca pribadi Sandilin. Hari keempat, warrior yang keluar dari ruang baca, karena Sheila King datang. Puncak Gunung Fuen merupakan salah satu dari 7 puncak besar Sekte Pedang, juga tidak termasuk kecil. Awan menyelimuti puncak, juga banyak berbagai bunga yang bermekaran, bagaikan alam dewa. Hanya saja, populasi manusia terlalu sedikit. Untung saja warrior yang dan Feni datang ke puncak Gunung Fuen untuk meramaikan. Puncak Gunung Fuen ada 2 bangunan, satu adalah Aula Fuen, tempat tinggal Sandilin, tapi Sandilin jarang tinggal di dalamnya. Dan satu lagi adalah tempat tinggal, dekorasi sangat megah, hanya saja Bona sendirian tinggal di sana. Salah. Sekarang ada warrior yang dan Feni. Di kamar warrior yang, Sheila King melihat warrior yang dan berkata, benar tidak bisa lagi. Warrior yang mengerti apa yang ditanyakan Sheila King, langsung menggeleng kepala berkata, Sheila, ini prinsip aku, orang tidak mengganggu aku tidak akan mengganggu orang lain. Awalnya aku juga menganggap Sekte Pedang sebagai rumahku, sebuah kebanggaanku, aku juga bangga menjadi murid Sekte Pedang. Tapi Sekte Pedang malah memperlakukan aku seperti ini. Beberapa tetua Sekte Pedang memang benar berdiri di pihak Sekte Pedang, aku juga tidak ingin ke depannya malah dibuang orang lain, jadi kamu tidak perlu membujuk lagi. Sheila King pun merenung, dia mengerti perasaan warrior yang sekarang, siapa yang bisa senang dibuang orang begitu saja. Hanya saja dia benar berharap warrior yang jangan meninggalkan Sekte Pedang begitu saja, karena warrior yang sudah memahami niat pedang, hanya berada di Sekte Pedang baru bisa berkembang jaya.
Sekte pedang merupakan sekte yang berlatih pedang. Oh, iya. Warrior yang mendadak berkata, kemarin Bona mengatakan ada orang memberitahu dia, aku dalam bahaya, apakah orang itu adalah kamu? Waktu itu warrior yang juga sedikit heran melihat Bona dan Sandy Lin kenapa bisa pergi ke Aula Taiking, setelah bertanya pada Bona, akhirnya mengetahui bahwa ada orang yang memberitahu Bona, dia dalam bahaya. Orang pertama yang muncul di otak warrior yang adalah Sheila King. Warrior yang mengangguk kepala berkata, di saat aku mengetahui orang Istana Bunga datang ke Sekte Pedang, aku sudah mengetahui mereka pasti datang mencarimu. Aku pun memberitahu Bona untuk datang membantu, tidak menyangka dia juga membawa kakeknya dan lebih tidak menyangka Paman Guru Hendra setelah menyuruh aku pergi membuat keputusan seperti ini. Mendengar ini, hati warrior yang pun merasa hangat, dengan serius berkata, terima kasih. Sepertinya teringat sesuatu, dia kembali berkata, oh iya, di mana orang Istana Bunga? Sekte Pedang tidak menyerahkan aku kepada mereka, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sheila King berkata, memangnya kenapa kalau mereka tidak menyerah? Sekarang kamu adalah murid Master Sandy, termasuk anggota Perserikatan Master Rune, mereka meskipun prajurit Istana Bunga, juga tidak berani mencari masalah dengan Master Sandy. Meskipun Master Sandy bukan Master Rune, tapi kekuatan dia berada di alam bangsawan, mereka juga tidak berani mencari masalah dengannya. Oh, ternyata demikian. Warrior yang mengangguk kepala, akhirnya mengerti betapa serunya berada di bawah perlindungan Master kuat. Kamu sudah mendalami niat pedang, tetap di Sekte Pedang baru ada masa depan yang baik. Masalah seperti itu, aku berjanji tidak akan terjadi kedua kali, bagaimana? Sheila sedikit tidak rela, awalnya warrior yang belum mendalami niat pedang sudah merupakan orang terhebat yang pernah dia jumpai. Sekarang warrior yang sudah mendalami niat pedang merupakan generasi muda terbaik di wilayah selatan. Dia benar tidak berharap warrior yang kedepannya bernaung di bawah sekte lain. Melihat Sheila masih tetap membujuk dia bergabung Sekte Pedang, warrior yang pun merasa lucu dan berkata, Sheila, Sekte Pedang adalah sekte besar, tidak ada aku, dia tetap sekte besar, kamu tidak perlu seperti ini. Sheila King pun menghela napas, lalu berdiri berjalan ke arah pintu. Ada beberapa hal meskipun dia berusaha juga tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Sheila. Warrior yang memanggil Sheila King. Sheila King pun berhenti, memutar badan melihat warrior yang berjalan ke hadapan Sheila King dan berkata, meskipun aku bukan murid Sekte Pedang, tapi tetap akan mengikuti peringkat King Yun. Kenapa? Tanya Sheila King yang merasa bingung. Warrior yang dengan serius berkata, Sekte Pedang menyakitiku, tapi kamu tidak pernah menyakitiku. Jika bukan karena kamu, aku warrior yang saat di kota Anan mungkin akan mati di tangan Istana Bunga. Bagi aku, kamu adalah kamu, Sekte Pedang adalah Sekte Pedang, aku mengikuti peringkat King Yun demi kamu bukan demi Sekte Pedang. Sheila King pun hening sejenak lalu berkata, jika kamu ingin membantuku, kembalilah ke Sekte Pedang. Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, kamu teguh pada pendirianmu, aku juga akan teguh pada pendirianku, kamu tidak perlu demi Sekte Pedang menyusahkan dirimu. Sebuah sekte akan berkembang jaya membutuhkan kerja keras semua anggota sekte, bukan tergantung usaha satu orang saja. Muka cantik Sheila King pun menjadi jelek dan berkata, aku tahu semua ini. Tapi aku harus berusaha. Kamu mengatakan status aku di Sekte Pedang tidak rendah, ini benar, karena aku adalah putri dari ketua Sekte Pedang. Warrior yang kaget, awalnya dia mengira Sheila King hanya putri dari salah satu tetua yang memiliki kekuasaan. Tapi dia tidak menyangka, Sheila King adalah putri dari ketua Sekte Pedang,
status ini tidak kalah dari putri kekaisaran Qin. Sheila King menatap mata warrior yang dan berkata, kamu mengatakan ingin menerobos peringkat 5 ke atas peringkat King Yun, lalu aku akan memberi kamu kesempatan untuk mengejarku. Tapi kamu mengetahui, jika ingin bersamaku, bukan hanya harus peringkat 5 ke atas peringkat King Yun. Jadi, peringkat King Yun ini kamu tidak perlu mengikuti. Warrior yang tertawa, niat pedang pun memancar keluar dan berkata, Sheila King, kamu ini ingin aku sadar dengan kekuatanku lalu mundur sendiri. Sayangnya, aku mengakui kaget dengan status kamu, tapi memangnya kenapa? Aku warrior yang apakah akan takut karena statusmu? Tidak. Statusmu akan membuat aku semakin semangat untuk berjuang lebih keras. Merasakan niat pedang yang berpancar keluar dari badan warrior yang, ekspresi Sheila King pun berubah. Beberapa saat kemudian, dia dengan nada kecil berkata, akhirnya aku mengetahui, kenapa kamu bisa mendalami niat pedang. Warrior yang pun kembali serius, memandang Sheila King dan berkata, Sheila, aku mengakui kekuatan aku sekarang sangat lemah, masih bukan pria idaman kamu, asalkan kamu bersedia memberikan aku waktu, aku akan berusaha memiliki kekuatan yang seimbang denganmu. Sebelumnya warrior yang masih tidak mengerti apa yang disebut dengan cinta, juga tidak tahu perasaan dia pada Sheila King termasuk cinta. Tapi sekarang warrior yang sudah jelas perasaan dia terhadap Sheila King, bukan lagi ingin memilikinya, tapi sudah jatuh cinta padanya. Jatuh cinta harus disampaikan, jika sudah disampaikan keluar, maka perbedaan status dan kemampuan adalah motivasi untuk seorang pria untuk berjuang lebih keras. Warrior yang bukan dilahirkan dalam keluarga bangsawan, memangnya kenapa? Waktu itu raja pertama kekaisaran Qin dari dasar membangun kekaisaran ini. Waktu itu, leluhur sekte pedang juga satu orang melawan semua master kuat di dunia persilatan. Dia warrior yang juga bisa. Dia tidak pernah mengira dirinya tidak cocok dengan Sheila King. Mendengar perkataan warrior yang, melihat tatapan warrior yang begitu yakin, Sheila King pun menenangkan hati. Lalu memutar badan dan berkata, aku akan menunggu. Setelah itu berjalan keluar, saat berjalan di pintu dia pun berhenti dan berkata, dengar-dengar di partai Yuan ada seorang kader berbakat bernama Yendi Yuan, orang ini alam bawaan level 1 bisa membunuh master alam pemenang, orang ini hanya peringkat 14 di peringkat murid bagian luar. Setelah berkata, Sheila pun menghilang dari pintu. Alam bawaan membunuh alam pemenang. Warrior yang kaget, lalu tersenyum dan berkata, memangnya kenapa? Aku warrior yang tidak takut. Bersambung.